Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 97 Pertukaran. Kembali di Istana Naga, Jian Wushuang menyerahkan tugasnya. Pada tahap 1, 2.000 poin diberikan. Pada tahap kedua tugas, Jian Wushuang menerima 4.000 poin untuk membunuh 4 pengawal perak gelap biasa dan 3.000 poin untuk membunuh pemimpin pengawal perak gelap. Pada tahap 3 tugas, ada 10 Spirit Beast pada level Exceptional Gold Core Realm. Masing-masing bernilai 1.000 poin sehingga total poinnya adalah 10.000. Oleh karena itu Jian Wushuang menerima total 19.000 poin setelah menambahkan ketiga tahap. Ditambah dengan 12.000 poin yang diperoleh dari duel dengan Nangong Jie sebelumnya, bersama dengan poin miliknya sendiri, Jian Wushuang sekarang memiliki poin yang melimpah. Setelah mendapatkan poin, dia segera pergi ke paviliun rahasia. Di paviliun rahasia, pertama-tama ia perlu memilih keterampilan pedang yang cocok dengan esensi pedang api mengamuk. Setelah memilih dan memilah, Jian Wushuang memilih keterampilan pedang darah dan api. Sword Skill of Blood and Fire dibagi lagi menjadi 2 volume dan harga tukarnya adalah 6.000 poin. Harganya bahkan lebih mahal daripada Formless Sword Wave yang telah ditukar sebelumnya. Selanjutnya, ia menerima 3 buku catatan lagi. Buku catatan ini ditinggalkan oleh 3 orang kuat yang berada di level teratas alam kekosongan Yin Yang. Ketiga catatan tersebut memiliki penjelasan yang sangat rinci tentang esensi pedang angin, esensi pedang tanah, dan esensi pedang api yang mengamuk dan sangat membantu Jian Wushuang. Ketiga buku catatan ini masing-masing sama berharganya dengan keterampilan pedang, dan Jian Wushuang menghabiskan 6.000 poin untuk menukar ketiga buku catatan ini. Setelah itu, Jian Wushuang mulai menukarkan beberapa eliksir. 5.000 poin untuk 1 eliksir pemecah kemacetan. Ia menukar 3 eliksir pemecah kemacetan sekaligus, menghabiskan 15.000 poin. 5.000 poin untuk 1 pil Golden Sun yang ditukarkannya. Jika ditotal, dia kehilangan 20.000 poin lagi. Kupikir poinku sudah cukup banyak, tapi sekarang tidak banyak lagi yang tersisa. Jian Wushuang mendesah dalam hati. Setelah semua barang itu dipertukarkan, dia hanya memiliki 3.000 poin. Tetapi semua hal ini sangatlah berguna. Terutama skill pedang darah dan api dan ketiga buku catatan itu. Baik ramuan pemecah kemacetan maupun pil matahari emas digunakan untuk mempersiapkan terobosannya. Setelah dia menelan pil roh surgawi kelas 1 selama setengah tahun ketika dia berada di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya, dan ditambah dengan kecepatannya dalam berkultivasi berkat keterampilan penciptaan surgawi, laut spiritualnya telah berkembang hingga ekstrim dan berada di puncak laut roh tertinggi setelah setengah tahun, dengan kekuatan spiritual tak terbatas. Setelah langkah ini tercapai, langkah selanjutnya adalah menerobos ke Gold Core dengan cara apapun. Eliksir pemecah kemacetan, seperti yang tersirat dalam namanya, adalah untuk memecahkan penghalang. Setelah menelan 1 eliksir pemecah kemacetan, orang dapat dengan cepat menyentuh penghalang itu, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Adapun pil Golden Sun, digunakan saat membuat terobosan. Lagi pula, ada risiko ketika melakukan terobosan, karena kadang-kadang penghalang itu tetap tidak dapat ditembus meskipun mereka menyentuhnya. Namun, pil Golden Sun dapat meminimalisir risiko ini. Kedua jenis eliksir ini, dengan nilai yang sangat tinggi, sangat langka di dunia luar. Bahkan di paviliun rahasia, 5.000 poin diperlukan untuk mendapatkan satu. Di Istana Megah Istana Naga. Tuanku, pendekar pedang telah kembali, kata seorang pelayan Istana Naga yang berjubah ungu. Oh. Dengan alis terangkat, Palace Master White berkata, apakah dia sudah menyelesaikan tugas pengalamannya? Ya. Pelayan berjubah ungu itu mengangguk. Tugas-tugas berdasarkan pengalamannya diatur dan dipilih dengan saksama oleh saya sendiri. Saya pikir dia membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan semua tugas ini, sementara dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyelesaikannya. Kerja bagus, kata Palace Master White sambil tersenyum. Dia sangat mengagumi Jian Wushuang. Karena pendapatnya yang tinggi, tugas pengalaman yang diatur lebih menantang, sebab tugas-tugas untuk Jian Wushuang ini diatur dan dipilih olehnya secara langsung. Kali ini dia menerima poin yang cukup dan harus pergi ke paviliun rahasia untuk menukar harta karun. Apa yang dia tukarkan? Tanya kepala istana putih lagi. Ini adalah daftar harta karun yang ditukarkannya. Seorang pelayan berjubah ungu segera menyerahkan daftar itu. 3 ramuan pemecah kemacetan dan pil matahari emas. Kepala istana putih mengangguk sedikit, sepertinya dia siap untuk menghilangkan penghalang untuk mencapai inti emas primordial. 3 buku catatan esensi pedang yang ditinggalkan oleh yang kuat. Palace Master White tersenyum, dengan ekspresi normal. Ketika dia melihat hal terakhir pada daftar itu, dia mengerutkan kening. Keterampilan pedang darah dan api. Orang-orang mulai mempelajarinya setelah mereka memahami esensi pedang api yang mengamuk, jadi mengapa pendekar pedang menukarkannya.
Master Istana Putih tahu bahwa Jian Wushuang telah menguasai saripati pedang angin dan bumi, namun dia belum pernah menguasai saripati pedang api yang mengamuk. Memahami berbagai esensi pedang pada saat yang sama memang dapat menghasilkan kekuatan tempur yang lebih kuat, tetapi setiap orang memiliki energi yang terbatas, dan jika terganggu akan membatasi pencapaiannya di masa mendatang. Saya harap si kecil ini menyadari hal ini. Mungkin dia menukar keterampilan pedang darah dan api dengan orang lain. Kepala Istana Putih berpikir dalam hati. Harta karun di paviliun rahasia Istana Naga dapat ditukar oleh para murid Istana Naga selama mereka memiliki poin yang cukup. Mengenai penggunaan setelah penukaran, itu tergantung pada muridnya, karena ia dapat memberikan keterampilan pedang ini kepada orang lain setelah ia menukarnya. Pada saat ini, Master Istana Putih juga berharap agar Jian Wushuang telah menukar ilmu pedang darah dan api dengan orang lain. Jika dia menukar keterampilan pedang darah dan api untuk dirinya sendiri, dia akan terlalu bodoh. Di dalam istana, Jian Wushuang telah dibawa pergi oleh Wang Yuan untuk minum segera setelah dia kembali. Yang ketiga, butuh waktu 6 bulan penuh untuk menyelesaikannya kali ini. Wang Yuan mendesah. Katakan padaku apa saja tugasmu untuk tahap 2 dan tahap 3, dan mengapa butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Tanpa ragu-ragu, Jian Wushuang langsung memberitahukan tugas dan prosesnya secara singkat. Sial, 10 binatang roh dengan alam inti emas luar biasa. Mata Wang Yu membelalak karena terkejut. 10. Surou tidak bisa menahan napas karena terkejut. Apakah kamu sudah selesai? Wang Yuan bertanya lagi. Tentu saja, bagaimana aku bisa kembali tanpa menyelesaikan tugas? Jian Wushuang tertawa. Sial, kau terlalu kuat. Wang Yuan tersenyum dan berkata, kau hanya berada di level alam laut spiritual, bahkan tanpa terobosan inti emas, dan kau bisa membunuh 10 binatang roh dari alam inti emas luar biasa. Kau hebat. Hanya beruntung, Jian Wushuang tersenyum. Hanya dia sendiri yang tahu betapa sulit dan beratnya dalam 6 bulan terakhir untuk menyelesaikan tugas membunuh 10 binatang roh di tingkat alam inti emas luar biasa. Dan di mana yang kedua? Tanya Jian Wushuang. Ketika dia kembali, dia melihat Wang Yuan dan Surou, tanpa Yang Zaixuan. Tugas pengalaman yang kedua lebih mudah daripada tugasmu, dan dia juga sangat kuat, jadi dia hanya butuh waktu sebulan untuk menyelesaikan semua tugas dari 3 tahap. Namun, dia menerima tugas pengalaman baru setelah dia baru saja kembali ke Istana Naga, dan dia belum kembali, kata Wang Yuan. Tugas pengalaman lain. Jian Wushuang mendesah. Yang kedua dirangsang oleh daftar naga bumi dan karenanya dia berkultivasi jauh lebih banyak daripada orang lain, kata Wang. Daftar naga bumi. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dia juga sangat mendambakan penempatan di daftar naga bumi, tetapi kekuatannya masih jauh dari itu. Yang kedua bekerja sangat keras, jadi aku juga harus bekerja lebih keras, Jian Wushuang tersenyum.